Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Yang hijau. Yang itu aja. Nah. Pakai yang ini. Durusul Aqaid Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu utawi pelajaran al-awalu kang pertama rupane al-aqidatu sadidah. Aqidatu sadidah. Aqidatu sadidati al-aqidatu utawi aqidah as-sadidatu kang mulya. Hiya utawi aqidatu sadidah iku anu mina yen to beriman sapa wong wa na'taqida lan yakinake sapa wong wa nuqina lan ya tegese yakini sapa wong wa nasyhada lan nyekseni sapa wong atau ngakoni sapa wong Allah ilaha ing sak temene ora ana Tuhan iku maujud illallah angin kejaba Allah wahdahu hale ijene Allah la syarika kang ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah apa ilahun Tuhan wahidun kang esa la robba kang ora ana Tuhan iku maujud siwahu selain Allah wala ma'budalan ora ana kang den sembah illa iya angin kejaba Allah laisa ora ana kamitslihi sepadane Allah apa syai'un sewiji-wiji wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dat kang midanget al-basiru tur dat kang ningali lahu iku kedue Allah mulkus samawati utawi kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi yuhyi nguripake sapa Allah wa yumitu lan mateni sapa Allah wa huwa utawi Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji qadirun iku kuwasa wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun kuwasa huwa utawi Allah iku al-awalu zat kang awal tanpa kawitan
Wal akhiru lan zat kang akhir tanpa akhiran. Wadzahiru lan zat kang maha dohir. Wal batinu lan zat kang maha batin. Wa huwa utawi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben swiji iku alimun ngudaneni. La yakhfa kang ora samar alaihi ing ngatasi Allah apa syai'un swiji-wiji fil ardi ing dalem bumi. Wala fis sama ilan ora ing dalem lah langit. Huwa utawi Allah iku alladzi dat yusawwiru kang dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem pira-pira rahim. Kaifa hale kaya apa yasha'u kang ngarepake sapa Allah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud ilahua angin kejaba Allah al ajizu kang maha mulya al hakimu tur kang maha bijaksana. Badi'u ngiasi sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi wa idza qadalan ing dalem nalikane netepake sapa Allah amron ing perkara fa innahu mongko sak temene perkara yakulu ngucap atau fa innama mongko sak temene kelakuan yakulu ngucap sapa Allah lahu kedue amr ngucapkun dadi ya fayakun mongko dadi apa amr. Yudillu nyesatake sapa Allah man ing wong ya sya'u kang karep sapa Allah wa yahdi lan nuduhake sapa Allah man ing wong ya sya'u kang karep sapa Allah. Layus alu ora den takoni amma saking perkara yaf'alu kang agawe sapa Allah. Wahum utawi mukmin iku yus'aluna padha takon atau ini la yus'alu ora ya wahum utawi mukmin iku yus'aluna wahum utawi nas ngono ya wahum utawi nas iku yus'aluna padha den takoni sapa nas. Dah itu dulu sebentar. Pelajaran yang pertama adalah keyakinan yang mulia. Keyakinan yang mulia itu adalah beriman kepada Allah, kemudian berkeyakinan kepada Allah, beriktikad kepada Allah, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Esa, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah. Jadi kita harus berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Esa lagi tidak ada sekutu. Tidak ada yang menyamai Allah. Allah itu adalah ilahun wahidun. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. La Robba siwa. Allah tidak ada yang menyamai. Dan tidak ada Tuhan selain Allah.
Wala ma'buda illa iyyah. Dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Ya. Kalau kita menyembah, maka yang wajib disembah adalah Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan sesuatu. Artinya Allah tidak sama dan tidak ada yang menyamai. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Ngaji seperti ini Allah pasti dengar. Ngaji seperti ini Allah pasti melihat kita. Bahkan Allah juga melihat hewan sekecil apapun dan mendengar jeritan hewan sekecil apapun. Sehingga hewan tersebut tidak lepas dari penglihatan dan pendengaran Allah, dan Allah memberi rizki kepadanya. Lahu mulkus samawati wal ar. Allah lah raja daripada raja-raja yang ada di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit. Allah juga maha menghidupkan, juga maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu memiliki kekuasaan atas segalanya. Allah bisa ngapain saja. Tidak ada batas kemampuan Allah. Beda dengan manusia. Dulu ketika kamu masih kecil, baru lahir, diberi diberi kekuasaan hanya bisa berangkang atau hanya bisa duduk, belum bisa jalan. Itu yang disebut bahwa manusia memiliki keterbatasan. Saat ini Anda berpuasa. Nanti ketika maghrib Anda berbuka. Kemauan Anda pingin makan apa makanan yang ada. Tetapi ternyata kapasitas atau isi daripada perut Anda itu terbatas. Paling makan ya hanya 2 piring kalau paling banyak. Ya. Minum juga sama, paling 1 gelas, 2 gelas paling banyak. Tidak boleh lebih. Nah itu namanya dibatasi. Nah penglihatan Anda, penglihatan kita juga terbatas. Anda tidak bisa melihat sesuatu di belakang tembok, betul? Nah, Anda tidak bisa melihat sesuatu siapa di belakang Anda kalau Anda menghadap ke depan. Pendengaran juga sama. Pendengaran kita itu dibatasi dengan frekuensi suara tertentu. Kalau kekerasan kita tidak kedengaran, kalau kepelanan ya juga tidak kedengaran. Jadi telinga kita dibatasi kemampuannya. Untuk jeritan semut ketika kita pijak, kita tidak dapat dengar. Beda dengan Allah. Allah bisa mendengar seberapapun frekuensi suara yang diterima. Nah itu Allah maha kuasa atas segalanya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidaklah samar bagi Allah apa-apa saja yang ada di langit dan di bumi. Makanya kalau kamu mengaku bahwa dirimu adalah hambanya Allah, kamu dalam keadaan susah, kamu minta kepada Allah. Allah pasti tahu. Makanya kita sebagai hambanya Allah,
Kalau kita maksiat, meski kita sembunyi di kegelapan, sembunyi di lubang yang terkecil sekalipun, Allah tetap tahu. Allah tetap tahu, meski manusia tidak tahu. Maka daripada itu, nanti tetap ada balasan kalau kita melakukan maksiat. Pun juga sama ketika melakukan kebaikan. Ketika kita kebaikan kita tidak ada orang yang tahu, Allah tetap tahu. Makanya kebaikan yang kita lakukan hendaknya jangan dipamerkan. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit riya atau pamer amal. Itu begitu. Nah, Allah tahu segalanya apa yang di langit dan di bumi. Planet-planet itu Allah yang ngatur. Sebegitu banyaknya. Ya. Allah tahu jumlah daripada bintang-bintang itu. Sehingga Allah mudah mengaturnya. Allah tahu jumlah daripada butiran pasir dan lain sebagainya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk wajahmu, membentuk tubuhmu ketika kamu masih pada saat kamu di dalam kandungan. Dibentuk oleh Allah. Tidak ada yang memaksa Allah untuk membentuk kamu bagaimana. Allah membentuk semaunya sendiri. Ada yang dibentuk modelnya tinggi. Ada yang dibentuk tinggi badannya pendek. Ada yang dibentuk kulitnya putih, tetapi juga ada yang dibentuk kulitnya hitam. Itu begitu. Itu semua adalah Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa itu yang membentuk adalah Allah, maka kita harus syukur. Cara mensyukurinya bagaimana? Rawat tubuh kita, hiasi tubuh kita. Itu begitu. Makanya kalau pagi mandi. Makanya pakai baju. Jangan nggak pakai baju. Ya, itu cara mensyukuri nikmatnya Allah ketika kita diciptakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kawan-kawan juga ketika berdandan, tahu berdandan, bersolek, itu niati, ya Allah saya berdandan ini untuk mensyukuri ciptaan Allah ya pada wajah saya, pada tubuh saya. Beli baju juga sama, ya Allah saya beli baju untuk menutupi ciptaan Allah, yakni tubuh saya. Agar apa kira-kira? Agar dandannya dapat pahala. Beli bajunya dapat pahala. Badi'us samawati wal ar. Allah juga yang menghiasi langit dan bumi. Langit ada apa? Planet-planetnya dan bintang-bintangnya. Bintangnya kan ada yang terbentuk ya enggak? Ada yang bentuknya layang-layang. Ya enggak? Ada yang warnanya itu putih tapi ada yang warnanya kelip-kelip. Dihiasi juga dengan bulan. Ya. Ada bintang, ada bulan. Suka enggak nengok bintang dan bulan? Hah? Indah enggak? Nah di bumi pun juga sama. Allah menciptakan bumi dan menghiasinya. Dengan cara apa? Dengan ditumbuhkannya tumbuhan. Dihiasi dengan lautan. Nanti kamu ngerti pantai. Dihiasi dengan pegunungan. Subhanallah. Indah sekali. Allah yang membuat indah langit dan bumi.
Nah, yang menarik lagi adalah idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menetapkan sesuatu, ingin menjadikan sesuatu, Allah bisa saja membuat sesuatu tersebut dengan hanya mengucapkan kun, jadilah. Maka sesuatu itu akan jadi. Tetapi ketika Allah membuat bumi, membuat galaksi, itu Allah tidak mengatakan kun, kemudian jadi. Pakai proses. Pakai proses. Kenapa kok pakai proses? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita untuk menjadikan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, kudu ada proses. Kalau tidak pakai proses, itu namanya sombong. Allah patut sombong, tetapi Allah menunjukkan jangan sombong. Allah bisa buat sesuatu itu, Allah bisa buat bumi dengan hanya mengatakan kun, adalah kamu bumi. Maka kemudian bumi ada. Bisa saja semacam itu. Tetapi Allah tidak melakukan itu dan menggunakan proses. Lihat di dalam keterangan-keterangan di literatur kitab Tauhid itu. Bumi diciptakan selama 7 hari. Surga diciptakan selama 7 hari. Manusia diciptakan, ya kan? Dengan proses pertama dari dari mani menuju gumpalan darah, baru kemudian disempurnakan organ tubuhnya. Setelah itu dihembuskan roh. Sebetulnya Allah bisa saja, jadi kamu di rahim itu. Gitu bisa saja, ting jadi ajis. Nah, tetapi Allah enggak ingin nunjukkan kepada ajis, dulu kamu jis, proses kejadianmu adalah dari mani. Selanjutnya kemudian menjadi daging. Selanjutnya menjadi apa? Darah, segumpal darah, kemudian menjadi daging dan disempurnakan organ tubuhnya. Setelah itu apa? Dihembuskan ruh. Dihembuskan ruh, ditetapkan takdirnya. Kapan dia meninggal? Kapan dia meninggal ya? Kapan dia meninggal? Kapan dia lahir? Kemudian berapa rizkinya? Siapa jodohnya? Sudah ditetapkan pada saat itu. Makanya ketika umur 4 bulan kehamilan itu diapakan? Ada acara apa? Ada acara syukuran ya. Kebaan ya istilahnya ke orang Jawa ya. Apa istilahnya? Itu begitu. Nah, Allah bisa saja membuat ajis, ting, gitu bisa, tetapi enggak pakai proses. Prosesnya kehamilan. Nah, terus kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa huwa yus'alun wa hum yus'alun ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah ketika melakukan apa saja itu tidak ada yang memintai tanggung jawab dari Allah. Jadi kalau Allah ingin membuat apa? Bencana alam. Nggak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang mampu bertanya atau boleh bertanya kenapa Allah buat bencana. Begitu juga ketika buat ajis. Nggak ada yang tanya, Allah kenapa kamu buat ajis? Anaknya bandel kok dijadikan manusia, jadikan anu aja. Itu nggak ada yang tanya, terserah Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu ketika dia hidup, dia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Ya, Khofif. Dulu kamu ketika mondok ngapain, Fif?
Ngaji hendak, Viv. Kalau kamu duduk ngaji Ramadan, cerita-cerita enggak, Viv. Jawil-jawilan enggak. Pegangan tangan kawanmu enggak. Nah, itu begitu. Oh, kok ngaji jawil-jawilan, ngaji kok cerita sendiri, malaikat akan minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apa? Loh, kamu kan diberi rizki oleh Allah setiap harinya. Rizki apa itu? Rizki bisa bernafas, rizki bisa berjalan. Itu termasuk rizki atau nikmat. Kok kamu gunakan untuk apa, Viv? Nafasmu, jalanmu, nek nggur jawil-jawilan ngaji, nah, digebuk oleh malaikat. Buf. Nah, digebuk. Sebab apa? Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi Allah ketika melakukan segala sesuatu tidak perlu dimintai pertanggungjawaban. Manusia dimintai pertanggungjawaban semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Tanganmu akan dimintai pertanggungjawaban. Nek ngaji nulis opo ora. Nek ngaji maknai opo ora. Matamu nek ngaji ngelirik-ngelirik enggak. Ya, mulutmu nek ngaji ngomong aja apa enggak. Itu semua dimintai pertanggungjawaban. Mulut kita ngerasani enggak. Mulut kita nyakitin orang tidak. Sikap kita nyakitin orang tidak. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawabannya bagus, mulut kita nggak pernah nyakiti hatinya orang, nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah ceritain orang, maka akan mendapatkan imbalan dari Allah. Mulut yang bagus, mulut yang hebat. Tetapi kalau sebaliknya, wah, dari mulut itu kita akan terseret ke neraka. Ya, makanya orang itu, kata Nabi, itu tergantung dua hal itu. Lisan dan alat kelaminnya. Kata Nabi begitu. Kalau keduanya bagus, maka bagus. Nah, perbuatan dosa itu kadang-kadang muncul dari dua hal ini sumbernya. Lisan atau mulut itu biasanya, atau lisan itu ya mulut dan alat kelamin itu. Mulut itu isinya kan ucapan. Tapi pun juga mulut itu tempat awal masuknya makanan. Paham? Masuknya makanan. Kadang-kadang makanan itu ada yang haram. Itu yang kemudian menyebabkan orang masuk neraka. Nah pun juga alat kelamin itu kalau nggak dijaga juga sama. Ya. Kalau nggak dijaga, ya sama. Harus dijaga agar selamat. Kemudian, labtida'ah ilah, mana tadi? Labtida'ah li awalihi. Allah itu awal tanpa ada awalan. Jadi Allah itu beda dengan kita. Kalau kita kan awalnya kita tidak ada.
Keberadaan Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Paham? Jadi Allah itu ada tanpa diawali ketidakadaan. Beda dengan kita enggak? Adanya kita diawali dengan ketidakadaan. Buktinya apa? Buktinya kamu ulang tahun. Ya, kapan kamu lahir? Sebelum kamu lahir kamu tidak ada. Kalau Allah ada selamanya tanpa diawali ketidakadaan. Mustahiqul likulli kamalin. Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Allah lah yang berhak menerima kesempurnaan. Jadi kalau Allah itu maha besar, itu patut dan layak. Tapi kalau ada manusia kok merasa dirinya besar, itu tidaklah layak, apalagi ajiz. Badannya aja segini kok merasa besar. Besar maksudnya adalah sombong. Allah wajib sombong. Karena apa? Allah itu Tuhan. Kenapa manusia tidak boleh sombong? Karena menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sombong itu adalah sifatnya Allah. Sekali lagi, manusia tidak bisa apa-apa, Allah bisa melakukan apa-apa. Kalau Allah bisa melakukan apa-apa, berarti Allah berhak untuk sombong. Tuh. Ini yang disebut dengan mustahiqul likulli kamal. Allah maha indah. Wallahul jamil yuhibbul jamil. Allah itu maha indah dan suka kepada yang indah-indah. Allahu tayyib yuhibbut tayyib. Allah itu ya bersih dan suka kepada kebersihan. Makanya yaitu tadi, kalau punya wajah diperindah, jangan dicoret-coret. Ya. Diperindah, pakai kopiah, pakai baju takwa, pakai sarung yang warna merah. Ya, biar indah. Nah, yang sarung nggak punya sarung warna merah ya adanya apa, ya? Nah, itu tidak menjadi keharusan. Tetapi memang ada keharusan untuk apa? Untuk menghiasi diri. Karena sekali lagi menghiasi diri berarti bersyukur, tidak sombong kepada orang lain. Nah, Allah memiliki kesempurnaan dan berhak untuk menerima kesempurnaan. Munazzahu anis syabihi wan nadir. Allah itu terlepas dari keserupaan. Dan Allah itu bersih dari hal yang menyamai. Wa anisyiraki wal wazir. Ya, Allah bersih dari apa? Sesuatu yang menyekutukan atau sesuatu yang menyerupai, ya sama saja itu. Wa aniz zamani wal makan, Allah juga tidak butuh waktu untuk keberadaannya dan tidak butuh tempat untuk keberadaannya. Beda dengan makhluk. Makhluk itu contohnya kamu. Kamu sekarang di mana? Nah, itu waktu. Di mana? Itu tempat. Keberadaanmu membutuhkan tempat. Keberadaan Allah tidak membutuhkan tempat dan waktu. Sehingga kalau ditanya di mana Allah, itu tidak boleh kita jawab. Allah itu di dalam keyakinan kita. Meskipun di dalam Al-Quran, wallahu ala arsyistawa. Allah itu berada di singgasana. Itu kalau Mujassimah mengartikan Allah bertempat di singgasana, di arsy. Itu salah. Karena Allah tidak membutuhkan tempat untuk keberadaannya. Dan tidak membutuhkan waktu. Lah, di mana Allah?
Allah ada di mana-mana. Khususnya ada di hati kita masing-masing. Kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Loh, kalau Allah nggak punya tempat, nggak membutuhkan waktu, bagaimana Allah nggak usah mikir ke sana. Karena apa? Memikirkan hal zat Allah itu akan malah justru kita tersesat. Itu begitu. Jadi jangan pikirkan Allah lagi ngapain sekarang, lagi ngopi apa lagi ngapain ya. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Nah, karena Allah tidak diliputi oleh waktu dan tidak diliputi oleh tempat. Kalau Allah diliputi oleh waktu, maka sebagaimana apa? Sebagaimana manusia atau makhluk. Itu begitu. Wa anis sahibati wal waladi. Dan Allah juga suci dari teman. Allah nggak butuh teman hidup. Anda butuh tidak? Butuh. Ikan butuh enggak teman hidup? Butuh. Meskipun kamu taruh akuarium satu ikan saja, itu butuh teman itu. Nah, batu kira-kira butuh teman enggak? Hah? Batu butuh teman enggak? Butuh. Ya buktinya banyak batu. Ajis butuh teman enggak, Jis? Butuh. Allah tidak butuh teman. Dan pun Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh anak. Allah tidak butuh anak. Nah, ini beda dengan pemahaman kaum Nasrani. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan anak. Wa'an ayuh soro au yuhadda, ya. Dan Allah juga itu suci dari hitungan. Jadi Allah itu Maha Esa. Wallahul ahadus somad. Allah adalah zat yang esa. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Itu Tuhan begitu, beda dengan kamu. Makanya dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Karena apa? Meski Nabi Isa itu lahir dari keajaiban. Dikatakan keajaiban itu karena apa? Nabi Muhammad, Nabi Isa di dalam kandungan itu tidak dari hasil apa? Pernikahan, tidak dari hasil hubungan intim. Allah menghembuskan roh di dalam rahimnya Ibunda Maryam, lantas kemudian jadi Nabi Isa. Ini kan ajib atau keajaiban. Apa bisa Allah semacam itu? Lah bisa, wong Allah yang menciptakan manusia. Nah, tetapi kemudian Nabi Isa diklaim sebagai Tuhan anak. Allah sebagai Tuhan Bapa. Nah, ini keyakinan kita tidak semacam itu. Karena Allah karena Tuhan itu lam yalid walam yulad. Dan juga tidak butuh sahabat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Karena Allah adalah Tuhan. Alimul ghaibi, Allah itu maha apa? Mengetahui perkara yang gaib. Makanya kalau kamu maksiat dimanapun pasti Allah tahu. Ya, ada orang kok nyolong padahal dia enggak dilihat oleh orang, manusia atau kawannya. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Menarik, saya sering cerita. Dulu ada seorang santri. Santri ini masih
kecil, masih junior. Tetapi santri ini memiliki tempat di dalam hatinya kiai. Artinya santri ini disayang. Masih kecil kayak Ajis gitu. Bedanya kalau Ajis kan bandel akhirnya nggak disayang. Nah santri ini disayang oleh kiai. Pada akhirnya sayangnya yai kepada santri ini membuat santri-santri yang senior yang sudah gede-gede iri. Kemudian mereka tanya kepada kiai, "Yai, kenapa jenengan kok seneng dengan santri ini? Padahal kami dulu atau padahal kami telah melakukan apa-apa yang jenengan lakukan. Kok jenengan kok nggak sayang sama kami atau nggak cinta kami seperti engkau cinta dengan santri kecil ini?" Pada saat itu kiainya tidak menjawab. Kiainya hanya mengatakan, "Kamu pingin tahu kenapa saya mencintai santri ini?" Santri senior itu mengatakan, "Enjeh yai." "Iya yai." "Ya wes gini, kamu panggil kawan-kawan seniormu datang ke sini dengan membawa pisau. Semuanya harus bawa pisau. Juga panggil santri junior itu, santri kecil itu, suruh ke sini juga bawa pisau." Nah, akhirnya betul santri senior itu datang semua dengan membawa pisau, begitu juga dengan santri yang dimaksud santri kecil itu. Lantas kemudian bagaimana? Kiai bilang, saiki atau sekarang sudah bawa pisau semua. Santri-santri itu mengatakan, "Sampun yai. Kalau sudah bawa pisau, silakan kamu ke kandang ayam. Di belakang rumah saya itu ada kandang ayam, di situ ada ayam, ambil satu-satu. Terus kalau sudah ngambil ayam, beleh ayam itu, tapi dengan syarat. Jangan sampai ada yang tahu kamu membeleh ayam itu." Akhirnya semuanya ngambil ayam, terus kemudian menyembelih ayam ini. Ada yang menyembelihnya ke kamar mandi, kamar mandinya dikunci. Agar apa? Tidak diketahui oleh orang lain. Ada yang masuk ke tong, tentunya tongnya itu tong besar, masuk agar tidak diketahui oleh orang ketika menyembelih ayamnya, sebagaimana perintah yai. Ada yang pergi jauh, masuk ke hutan-hutan, seolah-olah tidak ada orang yang tahu ketika dia menyembelih. Wes dilakukan, senior tadi itu atau santri senior semuanya sudah melakukan penyembelihan. Akhirnya mereka balik ke depan yai, menunggu santri yang junior. Santri yang junior ternyata balik ke kiai dalam keadaan ayam masih hidup. Akhirnya bagaimana? Santri senior ngomong, "Jadasar goblok nih. Mosok nggak iso golek tempat sing sepi. Bodoh ini. Dasar bocil." Nah, gitu. Nggak bisa nyari tempat yang sepi. Harusnya masuk ke sumur dibeleh, kan nggak ada orang tahu. Masuk ke gua Jati Jajar, kan nggak ada yang tahu. Atau kerukupan, pakai sarung, kan nggak ada yang tahu. Nah, kemudian ditanya oleh kiai, "Nje yai, kamu sendiri loh yang nggak menyembelih ayam. Tadi saya perintah apa Nyembelih ayam yai, tetapi nyembelihnya syaratnya tidak diketahui oleh siapapun." Kata santri kecil itu begitu. "Loh kok sekarang," kata yai,
Kok sekarang kamu nggak sembelih, kawan-kawanmu udah nyembelih itu. Mas-masmu itu, sing gede-gede itu yang ngomong goblok itu, wes nyembelih kabeh. Awakmu kok nggak kamu sembelih? Santri junior ini mengatakan, ngapunten Yai, maaf Yai, saya nggak nyembelih ayam ini karena ketika saya bawa ayam ini kemudian akan saya sembelih, di situ kemudian saya merasa dilihat oleh Allah. Saya lari ke goa, saya sembelih atau akan sembelih ayam ini, saya merasa dilihat oleh Allah. Saya masuk ke goa, lebih dalam lagi, saya lihat kanan kiri, atas bawah, nggak ada orang, tapi saya merasa dilihat oleh Allah. Saya pindah dari goa ke hutan yang dalam sekali. Saya juga merasa dilihat oleh Allah meski tidak ada manusia. Pak Yai bagaimana? Iki loh Jong, ini loh santri-santri senior, ini yang saya maksud. Kenapa saya menyayangi santri ini dibanding santri-santri yang lain? Karena dia punya rasa takut, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga nggak nyolong mie neng kancone, nggak nyolong duit di lemari kawannya. Ya, kenapa? Ketika dilihat nggak ada orang mau nyolong mie, aku dilihat oleh Allah. Sehingga nggak pacaran, meskipun kiainya nggak tahu, orang nggak tahu, tetapi ketika dia pacaran dia merasa aku dilihat oleh Allah. Oh, ini baru santri hebat, makanya disayang kiai. Itu begitu. Nah, itu harus ditiru. Oh, aku tetap nulis, tetap nyatet, meskipun saya nggak diketahui saya nyatet atau enggak oleh siapa? Oleh guru. Saya takut Allah marah. Saya takut Allah marah kalau saya enggak nyatet pelajaran. Saya takut Allah marah ketika Allah memberikan saya kemampuan untuk beli kitab, tapi kitabnya ndak dimaknai. Ini baru hebat santri ini. Nah, Allah alimul ghaibi wa syahadah. Allah itu mengetahui sesuatu yang gaib, lagi juga mengetahui sesuatu yang bisa disaksikan. Ar-Rahman, Maha belas kasih. Ar-Rahim juga Maha belas kasih. Khalaqa kulla syai'in min adam. Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu ketidakadaan. Bumi ini asalnya tidak ada, menjadi ada. Kamu dulu tidak ada, menjadi ada. Ya. Langit dulu tidak ada, menjadi ada. Ini adalah ciptaan Allah, dan Allah menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Wasabbaha ala jami khalqihi. Allah mengawasi keseluruhan makhluknya. Malabisan ni'ami, dan juga memberikan nikmat. Wabasatolahumul arzak, dan memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Jadi jangan takut tidak punya pekerjaan ketika mondok. Jangan takut tidak bisa dapat rizki ketika mondok. Allah sudah mempersiapkan rizki kita. Kemarin saya katakan, kamu nggak perlu khawatir. Nanti kalau mondok kerja apa? Nggak perlu khawatir, karena sekarang itu anak pesantren ditunggu-tunggu di instansi negara. Jadi polisi, kamu diutamakan untuk jadi polisi. Jadi tentara, kamu diutamakan jadi tentara.
Apalagi yang hafal Quran, apalagi yang akhlaknya mulia, apalagi bisa baca kitab. Diutamakan. Ayo, besok mau jadi tentara enggak? Diutamakan untuk jadi polisi, jadi polwan. Mau enggak? Nah, coba dulu, coba. Besok kamu datang ke rumah saya, Gus, saya sudah jadi polwan. Saya sudah jadi polisi, sudah jadi tentara. Nah, itu bagus itu. Diniati membela agama. Ditunggu-tunggu di instansi manapun. Beasiswa juga banyak sekali. Mau di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mau kuliah di Amerika, mau kuliah di Belanda apalagi. Kuliah di Mesir apalagi. Itu kesiapan santri tinggalan. Mau tidak dia. Makanya jangan melempem. Harus semangat. Ya besutu lahumul arzak, Allah lah yang memberi rizki atau membeber rizki mereka. Waqadara alaihimul khair wasyarr. Allah juga yang maha menakar kebaikan dan keburukan. Jadi besok kebaikan kita itu akan ditakar, akan ditimbang oleh Allah. Wa addadal muti'ina minhum jannatahu bifadlihi. Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah untuk masuk surga. Masuk surganya orang, masuk surganya manusia itu karena fadlnya Allah. Bukan karena amalnya. Fadlnya Allah itu apa? Kesayangannya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada hamba. Itulah yang menyebabkan orang masuk surga, bukan amalnya. Sehingga ngaji kita, sholat kita, itu jangan jadi bangga-banggaan. Jadikanlah sholat kita, ngaji kita ini sebagai thoriqoh. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi bangga-banggaan. Ya, itu begitu. Wa tawa'adal asina minhum binnari bi'adlih arsalar rasul. Allah juga menjanjikan, kalau tadi Allah menjanjikan bagi orang-orang yang taat akan masuk surga. Tetapi Allah juga menjanjikan bagi mereka yang maksiat untuk masuk neraka. Jadi jangan enak-enak ngambil duitnya kawannya di lemari, itu maksiat. Jangan dikira kamu begitu saja akan masuk neraka. Kamu tidak sholat, masuk neraka. Kamu ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, masuk neraka. Jangan dikira akan begitu saja kamu seenaknya. Dolimi kawannya, ngerasani koncone, tonggone juga akan masuk neraka karena berdosa. Jangan dikira kamu bisa begitu saja sekali lagi. Karena Allah sudah punya janji bagi mereka orang yang maksiat, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tetapi bagi mereka yang taat kepada Allah, mereka akan masuk surga bifadlillah, atas keutamaan Allah berikan. Wa anzalal kutub Wa anzalal kutub litattadiha mahabbata lisakini watakumul hujjah ala halikin. Allah juga menurunkan beberapa kitab. Kitab yang wajib kita yakini itu ada 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Tapi Taurat, Injil, Zabur, dan Quran yang dimaksud, yang kita yakini adalah yang asli, bukan yang dirubah. Itu begitu. Kitab-kitab ini fungsinya untuk apa? Tadi disebutkan untuk litadiha
al-mahajjata, untuk menjelaskan hujah, dalil, keyakinan kepada Allah. Nah, ketika kita mendapat hujah, mendapat keterangan hujah terhadap beriman kepada Allah, maka kita akan tenang. Kita akan tenang. Wa khatamal anbiya wal mursalin, dan Allah juga lah kemudian mengakhiri kenabian dan mengakhiri kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad dan dijadikan Nabi Muhammad sebagai rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Kalau ada nabi pasti nabi palsu. Ya, nabi palsu. Tidak ada lagi nabi. Ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, itu berarti otaknya sableng. Gemblung itu namanya. Ya, nggak kuat beli mobil, lantas kemudian ngaku-ngaku jadi nabi. Diputus pacare, kemudian ngaku-ngaku jadi nabi. Nabi gemblung. Ya, nabi sableng ya. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Itu bi afdolihim ajma'ina sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadinil ladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhira ala dini kullih. Yang dimaksud dengan khotamal anbiya wal mursalin itu adalah nabi yang memiliki keutamaan di antara manusia-manusia yang lain. Nabi Muhammad itu adalah manusia paling mulia, makhluk yang paling mulia. Allah punya malaikat. Malaikat itu mulia, tetapi tidak lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mulia sekali. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, tidak akan kuciptakan galaksi ini. Galaksi itu adalah bumi, langit, dan seisinya itu. Tidak diciptakan, tapi karena Nabi Muhammad mulia, Allah ciptakan bumi dan seisinya. Itu saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena Nabi Muhammad punya akhlak. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Lihat Nabi Muhammad. Saya sering cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dengan apa saja, dengan siapa saja, itu hormat. Betul nggak? Sampai-sampai saya pernah cerita terkait tentang roti yang dimakan oleh Nabi Muhammad, tapi kemudian ketika roti itu dimakan jatuh. Ya, jatuh serpiannya. Jadi sangat kecil itu. Kalau kamu makan roti kan biasanya kalau rotinya itu kering, itu ada serpiannya, jatuh. Betul nggak? Itu diambil oleh Nabi Muhammad. Karena roti itu nangis. Loh, kenapa kamu roti yang serpian itu kok nangis? Kata Nabi. Bagaimana tidak saya menangis ya Rasulullah, yang lain jenengan makan bisa menguatkan jenengan dalam beribadah, saya nggak masuk di dalamnya. Akhirnya diambil oleh Nabi, dimakan, nggak jadi nangis. Itu Nabi Muhammad itu Raufur Rahim, ya, punya belas kasih, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu memiliki kasih sayang keseluruhan alam. Alam itu baik alam jin, alam malaikat, alam hewani, alam tumbuhan dan lain sebagainya. Allah punya Nabi punya kasih sayang untuk itu. Makanya Nabi mulia. Karena Nabi Muhammad sekali lagi punya akhlak. Sehingga saya katakan kemarin, kalau kamu ingin jadi orang mulia, punyalah akhlak atau adab. Hiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang baik. Nah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, yakni agama Islam. Tuh,
Wa anzala alaihil Qur'an tibyana likulli syai'. Allahu alam bi. Rabbi fangfa'na katihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fit tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah.